Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bersama kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini yang saya ambil dari Alkitab Perjanjian Lama, yaitu Kejadian pasal yang ke-36 ayat yang keempat. Bapak Ibu, demikian firman Tuhan. Kejadian pasal 36 ayat yang keempat. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sangka tema renungan kita hari ini, kesabaran buahnya sangat manis, tapi pohonnya sangat sukar. Berangkat dari tema ini Bapak Ibu sekalian, saya mau mengatakan satu hal, bahwa perjalanan hidup kita ini adalah sebuah rahasia atau sebuah misteri. Di dalamnya ada banyak pengalaman, baik suka maupun duka. Harapan semua orang, saya dan Bapak Ibu sekalian, tentu saja kita mendapat pengalaman yang manis dan menyenangkan. Meski kenyataannya tidaklah selalu demikian. Disinilah letaknya orang kemudian menjadi banyak yang salah mengerti. Pengalaman pahit terjadi karena mereka berpikir bahwa Tuhan jauh, Tuhan tidak mengasihi. Pertanyaannya kemudian, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa benar bahwa pengalaman pahit itu terjadi dalam hidup kita karena Tuhan tidak beserta dengan kita? Dan kalau pengalaman manis terjadi itu karena Tuhan beserta dengan kita? Tidak serta-merta demikian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Karena ternyata bahwa pengalaman hidup yang pahit justru memberikan banyak manfaat bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar dari pengalaman Yusuf. Yang pertama, bahwa Yusuf ditolak oleh saudaranya sendiri. Ketika Yusuf berusia 17 tahun, ia bersama saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba. Yusuf menyaksikan saudara-saudaranya melakukan kesalahan dan kejahatan. Yusuf menyaksikan itu dengan kepala mereka sendiri. Dan Yusuf memberitahu itu kepada ayahnya, dengan harapan bahwa peristiwa itu membuat saudara-saudaranya bertobat dan tidak mengulangi kejahatan yang sama. Tapi apa yang terjadi, perbuatan Yusuf itu justru membuat saudara-saudaranya membenci Yusuf. Yang kedua Bapak Ibu, pengalaman Yusuf merasakan ketika ia tidak disapa dengan ramah oleh saudara-saudaranya. Karena apa? Karena saudara-saudaranya iri terhadap dia, ayahnya lebih sayang kepada dia. Karena itu Yusuf semakin dibenci. Yang ketiga, Yusuf juga dianggap pembual ketika ia menceritakan tentang mimpinya. Mimpi bahwa bulan dan bintang sujud menyembah dia. Dan juga berkas-berkas gandum yang berdiri tegak juga menyembahnya. Ia semakin dibenci lagi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dan karena kebencian saudara-saudaranya itu yang terjadi dengan Yusuf, kemudian ia dijual ke pedagang Midian. Ia dijual ke Potifar. Ia dipenjara. Ia ditinggal sendirian. Pengalaman hidup Yakub ini seakan-akan menjadi gambaran. Wah, ternyata penderitaan Yusuf begitu luar biasa di alam. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sepertinya bahwa Tuhan meninggalkan Yusuf sendirian. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang mau kita pelajari dari perjalanan kisah pahit pengalaman hidup seorang Yusuf? Yang pertama, bahwa ternyata pengalaman pahit Yusuf justru menjadi mutiara yang membentuk Yusuf menjadi pribadi yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi seorang pribadi yang benar-benar ditempa begitu luar biasa, sehingga ia tegar dan memiliki iman yang kuat terhadap Tuhan. Yang kedua, belajar dari Yusuf bahwa penyertaan Tuhan ternyata luar biasa kepada Yusuf. Karena apa? Karena Yusuf setia kepada Tuhan. Karena itu pula Yusuf dibela oleh Tuhan. Yang ketiga, bahwa Yusuf memiliki dan memelihara integritas. Apa itu integritas? Kesesuaian antara kata dan perbuatan.
Jadi Bapak Ibu, mari kita belajar dari setiap pengalaman pahit kita. Tidak serta-merta bahwa itu akan membuat penderitaan kita, tapi justru sebaliknya membentuk kita menjadi pribadi yang semakin kuat, tegar, dan kokoh. Sehingga kita pun mampu seperti Yusuf untuk tetap bertahan dan setiawan terhadap Tuhan dan melakukan apa yang Ia firmankan hingga hidup kita berhasil. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas segala karunia, berkat, dan penyertaan-Mu dalam perjalanan pengalaman kehidupan kami sekalian. Lewat setiap peristiwa yang terjadi, entah itu pengalaman pahit maupun pengalaman yang manis. Namun kami yakin bahwa dalam setiap pengalaman kehidupan kami yang kami temui dan kami jumpai akan membawa kami untuk lebih dekat kepada Tuhan kala kami mampu melihat bahwa ada karya Tuhan yang bersama dan memberkati serta menyertai setiap kami dalam setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup ini. Bapa di surga, terima kasih untuk hikmat dan bijaksana yang Kau terus anugerahkan kepada kami. Untuk setiap usaha dan pekerjaan yang mencukupkan segala kebutuhan hidup kami. Terima kasih untuk keluarga, untuk rumah tangga, untuk anak-anak yang manis yang Kau anugerahkan bagi kami sekalian. Terima kasih pula untuk kekuatan, kesehatan, dan bisikan kasih sayang-Mu kepada kami. Kala kami menghadapi berbagai macam pencobaan, Engkau setia dan selalu mendampingi kami. Karena Bapa, kami terus mau menyerahkan kehidupan kami selanjutnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa rencana-Mu selalu indah bagi kami, sama seperti keindahan rencana-Mu atas kehidupan Yusuf. Tolong agar kami juga menjadi hamba-hamba-Mu yang setiawan, yang taat, dan yang setia melakukan apa yang Engkau kehendaki. Kami menjadi pribadi yang memelihara integritas di hadapan Tuhan dan sesama. Ini doa dan permohonan kami Bapa, yang kami naikkan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.